Chapter 1601, Wash. Akibatnya, Zhang Xin memberitahu Tang Wulin bahwa sistem akan dirakit untuk digunakan Shrek terlebih dahulu setelah selesai. Itu akan melindungi seluruh Akademi Shrek dan juga Danau Dewa Laut di masa depan. Pada saat itu, tidak perlu takut bahkan jika amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lainnya diluncurkan pada mereka. Namun, proyek besar seperti itu tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Prototipe sudah maju setelah dikembangkan oleh Tang Sekte selama bertahun-tahun. Dengan demikian, itu diprioritaskan dan dirakit untuk 3 gedung akademik utama Shrek Academy untuk memastikan keamanan zona inti akademi. Master Mesia Ilahi sebelumnya dapat digambarkan sebagai subjek uji pertama dari sistem. Hasilnya membuktikan bahwa produk penelitian Tang Sek selama lebih dari 1000 tahun adalah luar biasa. Mesia Ilahi ditembak jatuh dalam sekejap. Persis seperti yang dikatakan suara itu, wilayah udara Shrek tidak boleh dilanggar. Suara mendesing. Sementara itu, sebuah benda melesat keluar dari pintu utama pada saat yang tepat ini. Itu memotong kurva parabola yang agak canggung di udara sebelum mendarat di tempat yang sedikit lebih jauh dari Akademi Shrek. Siluet itu bergerak dengan panik di udara seolah-olah dia mencoba menyesuaikan pusat gravitasinya. Tetapi dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, sosok itu mendarat di depan 299 Mesia dengan gedebuk keras dan jatuh ke wajahnya. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia jatuh dengan tangan dan kakinya terentang seolah dia membuat malaikat salju yang berbentuk aneh. Dia hanya mengenakan pakaian dalamnya, meninggalkan sebagian besar tubuhnya terbuka. Cuaca sudah mulai dingin. Jadi orang-orang di sekitarnya mengawasinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Banyak Mesia masih di bawah asumsi bahwa ada sesuatu yang mencoba menyerang mereka. Sehingga mereka menyebar dengan cepat sebagai tanggapan. Akibatnya, area di sekitar tempat pendaratannya benar-benar kosong dalam 100 meter. Ini membuat kejatuhannya yang telanjang tampak semakin menganga. Ada hampir 300 Mesia. Mereka tidak bergerak sama sekali. Dan pada saat kedatangan pria ini, suasananya menjadi stagnan. Terutama jelas bagi para Mesia berpangkat tinggi di depan. Meskipun pria di hadapan mereka hanya mengenakan pakaian yang cukup agar tidak benar-benar tidak senonoh. Mereka semua bisa mengenali bahwa Meng Te yang telah jatuh dalam cara yang anggun dan menyakitkan. Itu adalah Master Mesia Ilahi yang terkenal, Meng Te. Dia baru saja mengumumkan gelarnya di Akademi Roh. Pada kenyataannya, dia juga memegang gelar lain juga. Misalnya, dia adalah ketua Mesia utama dari Tentara Dewa Laut dan presiden tituler dari Asosiasi Mesia. Dia pernah dikenal sebagai yang terbesar dari para Mesia Master. Dengan bakat paling alami selama lebih dari 1 abad. Dia adalah Master Operasi Mesia yang telah mengembangkan 8 keterampilan mengoperasikan Mesia di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah legenda di dunia Mesia. Iya. Pada saat yang tepat ini, pilot legendaris itu jatuh dengan sangat anggun di luar pintu masuk utama Akademi Shrek. Status Meng Te di antara para Master Mesia pada dasarnya sama dengan status Saint Craftsman Mu Chen di dunia penempaan. Dia adalah salah satu dari elit. Didahului hanya oleh yang terbaik dari benua itu. Kenapa dia diundang ke Spirit Academy? Itu karena dia telah menerima bantuan keuangan dari Spirit Pagoda sekali selama tahun-tahun awal budidaya. Dapat dikatakan bahwa bayangan roh pagoda selalu mengikuti di belakangnya. Selama bertahun-tahun, dia mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan Spirit Pagoda. Secara alami, dia telah diminta untuk muncul ketika Spirit Academy didirikan. Sebagai salah satu dari 3 Master Mesia Ilahi besar dari cabang Mesia Spirit Academy, seseorang dapat membayangkan betapa hebatnya kemampuannya. Jadi, itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan untuk melihatnya dalam keadaan yang tragis. Untuk beberapa alasan, bahkan orang-orang dari Akademi Roh merasa agak terhibur dengan situasi ini. Meng Te adalah pria yang sombong. Dia bukan orang yang sosial dan dia memiliki sangat sedikit teman dalam hidupnya. Dia selalu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Akibatnya, bahkan guru Mesia lain yang bekerja di Akademi Spirit tidak memiliki kesan yang baik tentangnya.
Hanya karena kemampuannya yang tangguh maka mereka akan memenuhi tuntutannya. Pria terhormat ini yang dikeluarkan dari Akademi Shrek hanya mengenakan pakaian dalamnya. Selain membuat tampilan besar dominasi Akademi Shrek, itu juga memberikan sedikit kesenangan kepada orang-orang yang tidak terlalu menyukai Mengte. Tentu saja, tidak ada juga simpati, terutama dari dua tuan Mesya Ilahi lainnya. Seorang Master Mesya Ilahi yang mampu menjadi pengubah permainan di medan perang diusir saat memasuki wilayah udara Akademi Shrek. Hanya butuh sekitar 1 menit untuk seluruh proses. Selain itu, Fakultas Shrek Academy bahkan tidak repot-repot muncul. Staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran terus mendaftarkan siswa seolah-olah mereka belum melihat 300 Mesya sama sekali. Setelah melihat apa yang terjadi, ke-300 Mesya tidak berani terbang lagi. Apakah Shrek begitu kuat? Tubuh Mengte tersentak dan dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Hidungnya berdarah deras sementara wajahnya merah dan bengkak. Jelas bukan karena dia dipukuli, tetapi karena dia sangat marah. Semakin arogan seseorang, semakin mereka memprioritaskan reputasi mereka. Tidak ada keraguan bahwa Mengte seperti itu. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya telanjang di bawah pengawasan kerumunan. Selain itu, fakta bahwa ia dilempar keluar dari Mesya Ilahinya bahkan lebih menakutkan. Bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia tiba-tiba kehilangan kendali atas mechanya. Arus energi yang kuat kemudian menyerang tubuhnya. Dan dia merasakan getaran dahsyat menjalari dirinya sebelum mechanya jatuh dari langit. Namun, Mesya Ilahi mampu melindungi tuan jiwa dengan sangat baik. Dia tidak terluka selama proses itu. Kemudian, Mesya dibuka. Dalam situasi normal, Mesya Ilahi dilengkapi dengan pertahanan yang sangat kuat. Kecuali itu diizinkan oleh Master Mesya. Sama sekali tidak mungkin Mesya bisa dibuka dari luar. Namun, itulah yang terjadi pada mechanya. Pada saat itu, Mengte hanya memiliki satu pikiran di benaknya sementara seluruh tubuhnya lumpuh. Dia berpikir tentang bagaimana Mesya Ilahinya dibuat oleh Tang Sekte bertahun-tahun lalu. Hanya orang dari Tang Sekte yang bisa membuka mechanya. Kan, kemudian, dia ditangkap oleh seorang pria paruhbaya. Pria paruhbaya itu tidak berbicara atau memberikan penjelasan apapun kepadanya. Sebagai gantinya, dia menghapus semua peralatan yang melekat pada tubuh Mengte satu persatu. Pria paruhbaya itu lalu mengayunkan tangannya dan membuang Mengte dari akademi seolah-olah dia membuang sampah. Aib lengkap. Ini benar-benar penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Mengte adalah kekuatan besar judul Douluo peringkat dan Master Mesya Ilahi. Dia selalu dianggap sebagai tamu kehormatan yang dihormati bahkan oleh Pagoda Roh yang dikenal sebagai organisasi nomor 1 di benua itu. Sejak kapan ada orang yang memperlakukannya seperti ini? Tiba-tiba, Mengte merasakan darahnya mendidih. Seolah akan menyembur keluar dari nadinya. Setelah periode pemulihan yang singkat, dia sudah mampu memobilisasi kekuatan jiwa di tubuhnya. Jadi dia melepaskan 9 cincin jiwanya dalam hitungan detik. Dia berlari langsung ke pintu utama Akademi Shrek tanpa memperhatikan bagaimana penampilannya. 299 Mesya yang tersisa tidak bergerak. Itu adalah satu hal bagi mereka untuk pergi ke Akademi Shrek untuk membuat masalah. Tetapi itu adalah hal lain bagi mereka untuk berlari langsung ke Akademi dalam upaya untuk menyerang orang-orang di dalam. Menurut Undang-Undang Federasi, ini adalah kejahatan serius. Semua akademi, terlepas dari pangkatnya, adalah tempat untuk mendidik siswa dan tempat mengembangkan generasi masa depan untuk federasi. Benar-benar dilarang bagi siapapun untuk menyerang akademi. Selain itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Sebelumnya, Mengte telah berencana untuk memamerkan kehebatannya di wilayah udara di atas Akademi Shrek. Dia ingin secara terbuka mengusulkan tantangan. Bukan untuk menyerang akademi, tetapi tantangan Mesya. Dia berencana untuk mempermalukan Shrek karena dia tidak berharap Shrek masih memiliki Mesya Ilahi lagi. Meski begitu, pada titik ini, dia tidak peduli tentang hal lain karena dia dibutakan oleh amarah. Dia hanya ingin melampiaskan dendam pada Shrek dan melakukan kerusakan sebanyak mungkin. Di sisi lain, para Master Mesya yang lain bukanlah orang bodoh.
Mereka menolak bergabung dengan serangannya di Akademi Shrek karena itu akan menghasilkan masalah besar. Akibatnya, mereka ragu-ragu untuk sementara waktu pada awalnya. Kemudian, Mengte menjadi orang pertama yang berlari ke akademi. Orang-orang yang mengantri di pintu semuanya siswa dan orang tua. Melihat judul Douluo melesat dengan cara yang begitu ganas sambil melepaskan 9 cincin jiwa dari tubuhnya menyebabkan panik. Chapter 1602, Suffocation. Sementara itu, sosok keluar dari akademi. Orang itu memiliki kepala, rambut merah pendek berapi-api yang sangat menarik. Kecantikannya yang indah juga menarik perhatian orang. Dia memiliki ekspresi tenang. Dia memiliki sosok yang halus, ramping dan memancarkan aura setegas gunung. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun dan mengenakan seragam Shrek Academy. Itu seragam hijau gelap biasa yang kontras dengan warna rambutnya. Tetapi juga melengkapinya. Dia tampak seperti berjalan lambat. Tetapi dia hanya mengambil beberapa langkah untuk melewati kerumunan registrasi dan menghalangi tuduhan Mengte. Kunjungi situs web Novelvo. Udara di sekitar Mengte melengkung kencang. Jiwa bela dirinya adalah kontrol udara yang merupakan jiwa bela diri yang sangat langka. Itu dianggap varian kontrol elemen angin. Dia mampu melakukan kontrol yang tepat di udara untuk membantu misianya yang merupakan cara dia menjadi master misia ilahi di luar waktunya. Udara yang mengelilingi tubuhnya berputar. Ketika dia melihat seseorang bergegas ke arahnya, Mengte mengulurkan telapak tangannya, siap untuk menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Udara menjadi terkompresi sekaligus dan membentuk telapak putih raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Tangan mengambang itu dengan cepat menamparkan wajah gadis berambut merah itu. Oh! Orang-orang berteriak ketakutan. Ini adalah serangan hebat dari pembangkit tenaga listrik judul Douluo peringkat. Apakah gadis muda mampu menahan itu? Dia sangat cantik. Akan sia-sia bagi kecantikan seperti dia untuk mati karena ini. Bahkan para master Mesia tidak tahan melihat proses dari kejauhan. Selain itu, Mengte akan berada dalam masalah besar jika dia membunuh seseorang di pintu Akademi Shrek. Itu akan menyusahkan Spirit Academy juga. Sebuah kompetisi adalah kompetisi. Tetapi tidak akan begitu mudah diberhentikan jika Mengte menyerang akademi lainnya. Sementara itu, gadis muda itu bergerak. Saat dia dihadapkan dengan tamparan Mengte yang mengejutkan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan putih murni dan perlahan-lahan mengarahkan pukulan padanya. Gerakannya tampak sangat tenang tanpa tindakan sembrono. Namun, pukulannya terasa surga dan bumi membeku. Udara di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar. Tetapi berbeda dari apa yang telah dilakukan Mengte sebelumnya. Gumpalan riak seperti sutra muncul di telapak tangan raksasa Mengte dan dengan cepat menyebar ke lingkungan, yang mengejutkan semua orang. Tekanan udara yang pekat itu tampak menyebar dan menyebar. Ledakan. Ada ledakan keras, dan seluruh area tampak gemetar. Fluktuasi energi yang intens memancarkan sensasi memukul yang tak terlukiskan. Udara di sekitarnya terbentuk menjadi tornado dan naik ke langit. Mengte merasakan kekuatan mencekik yang memancar ke arahnya. Kekuatan berputar yang tak terlihat memenuhi ruang yang mengelilingi tubuhnya dalam sepersekian detik. Perasaan yang intens membuatnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah udara di sekitarnya telah berubah menjadi belenggu. Dia paling ahli dalam mengendalikan udara. Tetapi pada saat ini, dia merasakan tekanan berat di dadanya. Tanah tampak lebih berat. Kekuatan itu menarik tubuhnya hingga ia jatuh ke lantai dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, gadis muda berambut merah itu mengambil satu langkah lagi dan tiba di depan Mengte. Dia mendorong telapak tangannya yang putih bersih ke atas kepalanya. Itu semua terjadi begitu cepat. Semuanya dari saat Mengte melepaskan telapak tangannya yang besar hingga ketika gadis muda itu tiba di depannya hanya dalam 1 atau 2 napas saja. Tidak. 2 teriakan mengamuk bergema dari 2 Mesia ilahi lainnya secara bersamaan. Awalnya mereka terkejut. Kemudian, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika Mengte berlari ke arah Shrek Academy. Jika Mengte membunuh seseorang dari sisi lain, situasinya akan benar-benar lepas kendali. Mereka semua adalah master Mesia ilahi. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mengte,
Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka menonton tanpa daya ketika Master Meh melakukan pelanggaran yang mengerikan. Akibatnya, mereka berdua maju ke depan setelah beberapa saat ragu. Tidak ada yang tahu jika teriakan mengamuk tidak dimaksudkan untuk gadis muda atau Meng Te. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga mata tidak bisa melihat semuanya. Dua mesia merah berlari dengan kecepatan kilat. Mesia ilahi ini memiliki tingkat tertinggi yang tersedia di benua ini. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk tiba di sisi Meng Te. Selangkah lebih maju dari gadis muda itu. Mesia merah di sisi kanan mengangkat lengan kanannya untuk menuangkan fluktuasi pisau tajam yang menutupi gadis itu. Aura Mesia itu begitu kuat sehingga energi yang dihasilkan memiliki efek memukul mundur. Wanita muda itu memiliki sedikit perubahan ekspresi dan tubuhnya berhenti bergerak segera. Kemudian, dia memanfaatkan momentum repe untuk terbang mundur dan mendarat puluhan meter jauhnya. Brother Meng Te, jangan bertindak impulsif. Mesia ilahi di sisi lain telah menangkap Meng Te sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu melakukan gerakan lagi. Dua mesia ilahi datang dalam model yang berbeda. Mesia di sebelah kanan adalah humanoid, dengan bilah berbentuk bulan sabit di kedua sisi lengannya. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa ini adalah mahir-mahir dalam pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, mesia ilahi di sisi lain adalah model yang terlihat sangat istimewa. Tampaknya seperti burung besar, tetapi juga dilengkapi dengan karakteristik tertentu dari mesia tempur. Seperti mesia lainnya, itu sangat cepat. Selain itu, orang bisa melihat bahwa ada banyak moncong senjata di permukaan mesia. Jadi kemampuan ofensifnya benar-benar luar biasa. Gadis muda berambut merah mengejek dengan dingin. Di kejauhan, dia mendarat setengah jongkok. Begitu dia mendarat di posisi itu, gravitasi dalam beberapa ratus meter meningkat. Itu bahkan mengejutkan kedua mesia ilahi. Apa peringkat basis kultivasinya? Dia tidak mungkin hanya gelar Douluo biasa. Bukan. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, gadis muda itu mulai mengalami transformasi. Seseorang dapat dengan jelas melihat tubuhnya tumbuh. Dia langsung beralih dari seorang wanita muda yang sangat cantik ke seekor kera raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Kera raksasa itu seluruhnya hitam pekat. Ketika dia telah sepenuhnya berubah, tubuhnya memancarkan kekuatan yang menakutkan yang terasa seperti itu bisa melawan kekuatan alam. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ada lapisan tambahan baju besi yang menutupi lengan kanan kera raksasa itu. Armor itu terlihat aneh karena bersinar cemerlang seolah diukir dari berlian. Armor menutupi seluruh lengan kanan kera raksasa. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tercermin di permukaan menyilaukan. Kera raksasa itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam yang mengakibatkan tubuhnya membengkak sekali lagi. Kemudian, dia berjongkok lebih rendah dan meninju tinju kanannya dengan sangat lambat pada dua mesia ilahi. Itu bukan benar-benar pukulan karena sebenarnya lebih seperti mendorong keluar tinjunya. Gerakannya lambat dan mantap. Namun ekspresi wajah semua orang berubah setelah melihatnya mengulurkan tinjunya. Alasannya sangat sederhana. Itu karena cuaca berubah. Cuaca dianggap cukup baik pada hari ini dengan awan putih bengkak mengambang di langit biru yang cerah. Namun, langit tampak menjadi redup tiba-tiba ketika kera raksasa itu mengepalkan tangannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak awan yang jauh di langit berkumpul menuju kerumunan dan kemudian melonjak ke tanah di bawah seperti segerombolan lebah. Awan-awan ini berputar di langit sebelum berubah menjadi pusaran raksasa. Itu muncul di sekitar tubuh kera raksasa dan menelannya sepenuhnya. Tiba-tiba, udara di Shrek Academy menjadi sangat lembab. Itu bahkan lebih menakutkan ketika angin yang menakutkan muncul secara tak terduga. Angin kencang dan berputar bergerak menuju semua mesia di depan kera raksasa, termasuk dua mesia merah. Apa peringkat kemampuannya yang memungkinkannya untuk mengubah fenomena meteorologis? Ya Tuhan, siapa gadis ini? Hampir segera, kedua mesia ilahi menempatkan sistem pertahanan mereka ke tingkat maksimum. Perisai pelindung intens mereka meledak dalam upaya untuk memblokir area di depan mereka sebanyak mungkin. Pada saat berikutnya, mereka merasa seolah-olah semburan ombak besar telah menyerang mereka dari depan. Ledakan. Chapter 1603, The Power of One Pang.
Pusaran raksasa yang terkondensasi dari awan yang tak terhitung jumlahnya meliputi area yang luas lebih dari 1000 meter dan lebarnya lebih dari 300 meter. Ketiga mesia itu diselubungi oleh pusaran. Di kejauhan, orang tua dan siswa yang menunggu untuk mendaftar benar-benar terpana menyaksikan adegan itu. Mereka merasa seolah-olah sedang melihat dewa. Apakah manusia mampu menghasilkan ini? Saya pikir federasi selalu mempublikasikan bahwa mesia saat ini dapat menggantikan jiwa sepenuhnya. Saya pikir para penguasa jiwa menjadi kurang signifikan mengikuti peningkatan kekuatan mesia. Namun, ini adalah kekuatan satu orang. Bukan. Itu adalah seseorang yang berubah menjadi kera raksasa yang kemudian meledak dengan kemampuan menyerang yang mengerikan. Apakah orang ini masih manusia? Ledakan dahsyat itu berlangsung beberapa detik sebelum perlahan-lahan menghilang. Awan menyebar sementara kera raksasa menghilang segera setelah itu. Gadis berambut merah muncul sekali lagi. Fambres menyilaukan sebening kristal muncul di lengan kanannya. Hanya ada satu hal yang berbeda tentang dirinya sekarang. Seragam Akademi Shrek-nya telah menghilang dan sebagai gantinya adalah pakaian yang ketat. Dia tampak sedikit pucat, tapi hanya itu bedanya. Di sisi lain, mengikuti penyebaran awan, mesia yang terperangkap dalam awan sebelumnya terungkap. Bagaimana seharusnya seseorang menggambarkan mesia? 300 mesia dalam pengaturan yang rapi sebelumnya sekarang benar-benar berantakan. Banyak mesia yang kehilangan lengan atau kaki. Terutama mesia kuning. Hampir tidak ada mekanisme kuning dalam kondisi baik. Mesia di dekat bagian belakang berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Semua yang ada di depan semuanya rusak sampai batas tertentu kecuali dua mesia merah yang masih dalam kondisi sangat baik. Pertahanan kedua mesia ilahi ini benar-benar mencengangkan. Tetapi mesia-mesia ini masih hancur 100 meter jauhnya. Sekitar selusin mesia jelas rusak dari tabrakan dengan dua mesia ini. Kekuatan satu pukulan sangat mengesankan. Mengte adalah yang paling menyedihkan karena yang lain setidaknya dilindungi oleh mesia mereka. Di sisi lain, dia sama sekali tidak memiliki apapun pada dirinya. Sebelum serangan itu, ia dilindungi dan dilindungi oleh dua mesia ilahi. Kedua mesia ilahi mengalami sebagian besar serangan. Namun, dia masih diledakkan bahkan dengan dua mesia ilahi yang melindunginya. Dia tidak bisa lagi marah lagi. Dia mengerang kesakitan terkubur di dalam tumpukan besi tua. Seandainya bukan tubuhnya yang memiliki peringkat judul Douluo yang melindunginya, dia akan mati lebih awal. Orang seperti apa kamu sebenarnya? Sebuah suara yang terdengar terkejut dan marah terdengar bergema dari mesia ilahi. Meskipun suara itu terdengar sangat marah, ada kejutan dan ketakutan dalam suara itu. Ini adalah kekuatan hanya satu orang. Ada 300 mesia termasuk 3 mesia ilahi. Kombinasi kekuatan mereka sama dengan pasukan mesia khas federasi. Namun, hanya ada satu orang di pihak lawan. Meskipun mereka belum melancarkan serangan langsung karena kelalaian. Serangan tunggal pihak lawan telah melampaui jangkauan seorang master jiwa biasa. Gadis muda itu menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat rambut pendek merah yang menutupi dahinya. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tenang yang bergema di seluruh adegan. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya adalah murid pelataran dalam dari Akademi Shrek. Salah satu generasi dari Shrek 7 Monster. Yuanen Yehui. Orang yang telah berjalan keluar dari akademi dan menggunakan pukulan tunggal untuk menguasai seluruh adegan tepatnya adalah Yuanen Yehui. Sejak masalah dengan jiwa bela diri malaikat jatuh diselesaikan, Yuanen Yehui telah membuat terobosan ke judul Douluo dalam sehari. Dia telah mencapai peningkatan besar dalam basis kultivasi dan kondisi pikirannya. Rasanya seolah dia telah dilahirkan kembali. Kemampuan Yuanen Yehui sudah kuat. Setelah metamorfosis dan beberapa bulan kultivasi yang melelahkan, dia semakin maju. Dalam beberapa bulan singkat, dia maju dengan cepat. Sejauh ini, basis budidayanya berada di peringkat ke-93. Teknik Titan Divine Pang-nya digabungkan bersama dengan Cloud Vortex Divine Pang miliknya. Dia telah membuka jalan yang hanya menjadi miliknya. Segera setelah Shrek 7 Monsters disebutkan, mata orang tua dan siswa semuanya bersinar dengan antusias. Mereka telah mendengar tentang generasi Shrek 7 Monsters saat ini sebelum datang untuk mendaftar. Berapa umur Shrek 7 Monsters sekarang?
Mereka sedikit lebih dari 20 tahun. Mereka telah mendengar bahwa Master Pavilion Dewa Laut Shrek dari Akademi Shrek saat ini juga adalah pemimpin dari generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Selain itu, ia juga adalah guru sekte Tang Sekte. Putra surga yang sombong melebihi zamannya. Tang Wulin. Semua orang menyadari betapa kuatnya Tang Wulin dan mayoritas orang telah menyaksikan penampilannya dalam berperang melawan seluruh kekaisaran sendiri selama pertempuran lima dewa. Namun, tidak banyak yang mengetahui sisa dari Shrek Seven Monsters. Namun demikian, secara luas diketahui bahwa Shrek Seven Monsters saat ini semuanya masih sangat muda. Ternyata, orang di hadapan mereka sekarang memang muda. Dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Dan usianya baru 20 tahun. Seseorang di atas 20 mampu mencapai hasil seperti itu. Bagaimana orang bisa menyangkal reputasi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua itu? Setiap orang yang menyaksikan adegan itu segera menjadi yakin dan bertekad untuk mendaftar di Shrek Academy. Sekaligus, mereka merasa sangat antusias. Pita yang dibuat oleh Akademi Roh telah menghilang dalam semburan ledakan tirani sebelumnya. Pita benar-benar dilenyapkan hingga terlupakan. Dua dari judul Douluos yang menjaga Pita berada dalam posisi bertahan saat ini. Keduanya memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Seorang individu adalah semua yang dikirim Akademi Shrek. Tetapi dia berhasil mengejutkan seluruh adegan. Selain itu, orang ini bahkan bukan limit Douluo dari Shrek Academy. Bahkan, dia bahkan bukan seorang guru tetapi hanya anggota dari generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Para wartawan yang melaporkan berita itu dan mereka yang berusaha mempengaruhi opini publik bingung saat ini. Mereka menyiarkan langsung acara tersebut tepat seperti Mesia Ilahi yang melakukan Sohboating sebelumnya. Mereka tidak mengharapkan pembalikan peristiwa yang mengejutkan. Rasanya seakan seluruh alam semesta dibalik secara instan. Kamu dibalut armor perang 4 kata. Suara paksa terdengar dari Mesia Ilahi lainnya. Senang sekali kau tahu itu. Cepat keluar, kata Yuanen Yehui dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berbalik, maju selangkah dan menghilang dari pintu utama akademi. Armor perang 4 kata. Ungkapan itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Sebuah ide muncul di benak mereka yang memiliki sendok dalam saat ini. Itu adalah tentang Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek menjadi pengrajin ilahi yang mampu melakukan penyempurnaan surgawi. Jadi rumor itu benar. Di mana baju perang pertempuran 4 kata itu akan datang tanpa pengrajin ilahi. Bagaimana mungkin ada Master Armor pertempuran 4 kata tanpa pengrajin ilahi? Di sisi lain, semua orang memahami pentingnya pengrajin ilahi. Shrek, itu tepatnya Shrek. Meskipun itu hanya puncak gunung es, Shrek tetap hidup sesuai dengan reputasi mereka dan tetap dipenuhi dengan rahasia batin. Itu hanya pukulan. Hanya perlu satu pukulan untuk memastikan keadaan pikiran siswa. Saat ini, para wartawan tidak bisa berkata-kata. Mereka hampir tidak bisa meyakinkan siswa manapun untuk tidak mendaftar di Shrek Academy bahkan ketika mereka mampu memikat mereka pada awalnya. Yuanen Yehui berjalan ke akademi. Begitu dia menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Dia duduk di tanah. Dia terengah-engah. Vambres armor pertempuran 4 kata di lengannya perlahan masuk ke tubuhnya. Segera setelah itu, keringat mengucur di dahinya. Pukulan soliter sebelumnya adalah puncak dari sejarah kultivasinya. Benar-benar satu pukulan yang menghabiskan semua kekuatannya. Mungkin terlalu berlebihan. Itu adalah perpaduan sempurna dari esensi, energi, dan semangatnya. Amplifikasi yang mengerikan dari armor pertempuran 4 kata miliknya telah mengakibatkan kelebihan yang sangat besar di tubuhnya. Jika Master Mesia Ilahi telah melancarkan serangan langsung padanya pada saat itu, Master Mesia akan menyadari bahwa dia sudah rapuh seperti harimau kertas. Dia tidak akan pernah menyerang dengan cara seperti itu dalam pertempuran biasa. Kekuatannya tersebar dalam menutupi seluruh arena. Konsumsi energi sangat fenomenal. Energi total serangan itu dekat dengan serangan peringkat batas Douluo. Seandainya itu bukan peningkatan berkelanjutannya, sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukan tindakan itu. Meskipun demikian, pukulan itu telah menarik semua energi yang dimilikinya. Tujuannya tidak lebih dari menekan lawan.
Senyum tipis muncul di wajah Yuanen Yehui yang menawan segera setelah itu. Dia tidak bisa menahan diri dari bergumam. Aku telah mengejutkan kamu semua sampai mati. Haha. Siluet tiba diam di sisinya. Suara itu terdengar khawatir. Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Pukulanmu sangat mengesankan. Haha. Kerja bagus. Itu putriku. Orang yang muncul di sisinya adalah sesepuh klan berikutnya dari Titan Giant Ape Clan. Itu adalah Yuanen Tiandang. Alasan mengapa Yuanen Yehui muncul adalah pertama. Itu adalah statusnya sebagai salah satu dari 7 monster Shrek. Alasan lain adalah untuk mencegah pemaparan limit Douluo baru di Shrek Academy. Orang yang telah membuang Mengte sebelumnya adalah Yuanen Tiandang. Yuanen Yehui bangkit, dibantu oleh ayahnya. Ayah, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Meskipun saya sudah terlalu memaksakan pukulan itu sebelumnya. Saya merasa baik. Seolah-olah saya telah menyingkirkan semua kesuraman di hati saya. Pagoda Roh. Puff. Aku akan memastikan mereka keluar dari tangan kosong ini. Yuanen Tiandang tersenyum dan menepuk pundak Yuanen Yehui. Sepertinya kamu sangat nyaman. Tidakkah kamu takut bocah itu akan bertemu dengan kecelakaan di depan pintu pihak lawan? Chapter 1604 Fierce Competition. Yuanen Yehui berkata, bukannya aku percaya diri padanya. Tapi aku lebih percaya diri pada Wulin. Pagoda Roh membawanya pada mereka sendiri dalam memprovokasi kita. Jadi kita akan membiarkan mereka merasakan kekuatan kita kali ini. Kelemahan terbesar mereka adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap kami dalam kemampuan bertarung kami yang canggih. Kami tidak diizinkan untuk terlibat dalam perkelahian antara kedua akademi meskipun mereka mungkin telah meletakkan jebakan mereka. Kami memiliki lebih banyak kartu truf daripada yang mereka bayangkan. Lebih penting lagi, mereka tidak menyadari keberadaan Seven Holy Abyss. Pada penyebutan Seven Holy Abyss, ekspresi Yuanen Tiandang berubah aneh sekaligus. 7 orang itu benar-benar menakutkan. Yuanen Yehui memiliki sedikit perubahan wajah. Jangan bicara tentang mereka lagi. Terus terang, saya tidak ingin melihat mereka selama sisa hidup saya jika memungkinkan. Ayah, apakah Anda pernah ke Seven Holy Abyss? Yuanen Tiandang berbicara dengan senyum pahit. Aku pernah ke sana sebelumnya. Jadi aku bisa mengerti keenggananmu. Saya juga tidak ingin bertemu dengan mereka. Namun, saya harus mengakui bahwa dibudidayakan dan dilatih oleh mereka pada usia Anda akan mencegah tragedi di masa depan. Ada pepatah, terpikat dengan dunia sekuler. Jika ada yang mengatakan bahwa Shrek mendidik para siswa, maka 7 iblis tua itu memurnikan pikiran seseorang. Tanpa ragu, mereka yang lulus tes atau menjalani pelatihan akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Yuanen Yehui berkata, untung mereka ada di pihak kita. Seluruh rencana kali ini dirancang oleh Old Demon Great with Wulin. Akademi Roh sedang dalam kesulitan. Yuanen Tiandang tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya itu hal yang baik. Kami akan menunggu pertunjukan itu. Kembali dan istirahatlah. Saya akan melanjutkan sekarang. Berita tentang Yuanen Yehui meledakkan 300 Misha dengan satu pukulan menyebar seperti api dari mulut ke mulut. Kontributor terbesar tentu saja adalah siaran langsung dari banyak wartawan di lokasi kejadian. Berita kompetisi terbuka antara kedua akademi telah menyebar ke seluruh benua. Akademi-akademi tingkat lanjut dan para penguasa jiwa di seluruh benua sekarang berfokus pada masalah ini. Terutama akademi-akademi lanjutan. Semua akademi telah mendorong mundur tanggal pendaftaran mereka untuk menunggu pemenang program pendaftaran antara kedua akademi yang bersaing. Kemudian, mereka akan menyusun strategi pendaftaran mereka sendiri. Shrek tampaknya dirugikan pada awalnya karena sumber daya Pagoda Roh benar-benar berlimpah. Dalam aspek ini, Akademi Shrek tidak mampu bersaing melawan Pagoda Roh. Siapa yang akan tahu bahwa pergantian peristiwa drastis seperti itu akan terjadi? Hanya perlu satu pukulan untuk melumpuhkan pengaruh dominan spirit Pagoda. Ada begitu banyak Misha. Terlebih lagi, Shrek mengirim hanya satu orang yang kemudian melepaskan satu pukulan untuk menggagalkan mereka semua. Sebagai perbandingan, provokasi roh Pagoda sebelumnya tampak lucu mirip dengan tindakan seorang bajingan yang hina. Antrian di sisi Akademi Roh berubah kacau setelah 10 menit. Sayang, ada apa ini?
Mengapa Anda memanggil saya di komunikator? Saya mengantri dengan putra kami. Apa yang kamu bicarakan? Pusat kekuatan soliter Shrek Academy mengalahkan 300 Mesya dengan satu pukulan. Itu sangat tidak mungkin. Bukan. Mesya masih terbang di langit sebelumnya. Benar. Para Mesya tidak ada di sini sekarang. Sepertinya mereka telah terbang ke Akademi Shrek. Ya Tuhan. Jika itu benar, Akademi Shrek benar-benar mengesankan. Saya mendengar bahwa Shrek Seven Monsters hanya berkultivasi selama 1 dekade. Apa yang harus kita lakukan? Tentu, kita pasti bisa melakukan perubahan. Kekayaan alami putra kami juga cukup mengesankan. Ngomong-ngomong, kita masih bisa kembali ke Akademi Roh tepat waktu jika kita gagal wawancara di Shrek. Komunikasi jiwa yang sama segera muncul di seluruh penjuru. Kerumunan juga memiliki banyak diskusi. Awalnya, hanya ada segelintir yang memutuskan untuk beralih. Namun, tren mulai terjadi. Kerumunan mulai gelisah. Di Akademi Roh, apa? Qiangu Zhangting mendengar berita itu dan berubah menjadi hijau karena marah. Mesya ilahi. Itu adalah Mesya ilahi. Mereka menuju Shrek dan memprovokasi mereka. Tidak masalah kehilangan Mesya ilahi. Mereka dikalahkan oleh hanya satu orang dari pihak lawan. Presiden. Orang banyak yang menunggu pendaftaran mulai keributan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita perlu menstabilkan situasi. Tidak ada gunanya. Kalian semua baik-baik saja. Anda tetap waspada di sini. Aku akan menemui Pagoda Master. Setelah mengatakan itu, Qiangu Zhangting segera meninggalkan area pendaftaran dan menuju ke gedung lainnya. Sebelum dia mencapai gedung akademik, bayangan cahaya melintas satu kali di depannya. Qiangu Dongfeng muncul dengan ekspresi suram. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Qiangu Dongfeng muram. Dia tidak menyangka ini akan terjadi juga. Mereka mengirim 3 Mesya ilahi dan akhirnya dihina. Mungkinkah mereka masih menyebut Mesya kekuatan tempur paling tangguh yang tersedia di benua ini? Mereka harus segera menanggapi situasi yang dihadapi. Kalau tidak, Shrek akan mendapat manfaat dari perubahan hati publik ketika kerusuhan menyebar. Qiangu Dongfeng mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Kita tidak bisa khawatir tentang hal lain saat ini. Pertama, kita harus membuktikan bahwa kita lebih kuat dari Shrek. Kami juga memiliki pembangkit tenaga listrik di pihak kami. Kedua, kita harus menenangkan hati rakyat. Kami tidak akan menyayangkan upaya bahkan jika kami harus membayar harga yang lumayan. Qiangu Zhangting berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang sudah berlari ke Akademi Shrek sekarang. Qiangu Dongfeng berbicara dengan suara dingin. Aku akan berkunjung ke Akademi Shrek secara pribadi. Kendalikan situasi di sini. Buat pengumuman di depan umum bahwa setiap siswa yang diterima akan menerima roh-roh 1000 tahun yang kompatibel dengan jiwa bela dirinya secara gratis. Hah, bukankah itu terlalu banyak? Qiangu Zhangting terkejut. Qiangu Dongfeng memelototinya. Kita harus tegas dalam membuat keputusan. Ini mungkin harga tinggi untuk dibayar. Tetapi itu sepadan dengan harganya. Apakah Anda tahu biaya membuat jiwa roh? Jaga tempat ini dengan baik. Saya akan mencari keadilan dari Shrek. Saya pikir mereka tidak akan menunggu tanpa daya untuk kehancuran mereka. Saat dia berbicara, Qiangu Dongfeng melompat dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menyerbu ke langit. Qiangu Zhangting menenangkan pikirannya juga. Dia segera mencari penanggung jawab untuk mengumumkan secara publik penawaran terbaru mereka. 3 Mesya berada dalam kondisi yang mengerikan sementara Master Mesya ilahi terluka parah. Situasinya benar-benar mengerikan. Itu terutama Asinin karena mereka dipandang sebagai lelucon. Mesya saling membantu. Beberapa Master Mesya berhasil membebaskan diri dari Mesya mereka yang rusak parah dengan bantuan teman-teman mereka. Itu adalah kerugian besar. Biaya perbaikan Mesya dipasang ke jumlah besar. Bahkan ada Mesya ilahi yang ditangkap oleh pihak lawan. Jelas, Shrek tidak memiliki niat untuk mengembalikan Mesya ilahi. 2 Mesya ilahi yang tersisa tidak tahu bagaimana mengakhiri pertempuran ketika mereka menerima komunikasi jiwa dari Qiangu Dongfeng. Pesannya sederhana. Mereka diperintahkan untuk mengendalikan situasi dan menunggu kedatangan Qiangu Dongfeng. Tidak lama kemudian lusinan siluet terbang ke arah mereka dari kejauhan seperti meteor.
Siluet muncul di langit dan memancarkan bentuk tekanan pada orang-orang. Para wartawan di Shrek Academy tidak bisa tidak memperhatikan kehadiran mereka. Beberapa orang tua benar-benar terdiam. Pertunjukan besar yang mereka adakan hari ini. Orang-orang dari Akademi Roh sedang menuju ke sini sekarang. 30 di atas siluet turun dari langit dan mendarat di depan banyak mesia. Meskipun Qiangu Dongfeng telah melihat keadaan tragis rakyatnya sebelumnya melalui siaran langsung, dia masih berubah menjadi hijau dengan kemarahan setelah menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri. Kata-kata tidak ada gunanya hampir menyelipkan lidahnya. Dua mesia ilahi membuka pintu kabin mereka dan keluar melompat dua pria parubaya. Mereka juga tampak sengsara. Pertemuan mereka hari ini benar-benar memalukan. Master Pagoda, kami sangat menyesal. Keduanya tidak tahu bagaimana menjelaskan kegagalan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menundukkan kepala untuk mengekspresikan penyesalan mereka. Qiangu Dongfeng melambaikan tangannya. Aku akan menangani sisanya. Maaf sudah merepotkan kalian berdua. Silakan bergabung dengan kami dalam prosedur berikut. Sedangkan untuk sisa mesia, silakan kembali ke akademi untuk penilaian kerugian. Kedua tuan mesia ilahi mengangguk. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka dianggap pejuang di puncak mereka, mereka tidak berani menunjukkan arogansi sedikit pun di depan guru pagoda roh pagoda. Bagaimanapun, orang di depan mereka adalah penguasa sejati benua itu. Chapter 1605, Request for a Settlement. Qiangu Dongfeng berbalik dan menghadap ke arah Akademi Shrek. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Salam untuk semua orang di Shrek. Saya orang tua Qiangu Dongfeng. Saya bertanya-tanya mengapa akademi yang terhormat menghancurkan begitu banyak mesia dari akademi saya. Saya ingin meminta penyelesaian. Alimit Douluo mampu melakukan kontrol atas suaranya sampai batas yang luar biasa. Begitu guru pagoda roh pagoda berbicara, dia terdengar seolah-olah memiliki suara agung yang muncul dari lemari besi surga. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Apakah itu orang-orang di dalam Akademi Shrek atau orang tua dan siswa yang mencoba mendaftar? Qiangu Dongfeng. Dia adalah Master Pagoda Roh Pagoda. Limit Douluo dari generasinya dan Master Armor Tempur 4 kata. Dia adalah salah satu orang paling kuat di dunia. Sementara itu, suara yang menyenangkan terdengar bergema keluar dari bagian dalam Akademi Shrek. Pagoda Master Qiangu. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kita jelaskan. Master Mesia Anda memprovokasi situasi pertama dengan terbang di wilayah udara Akademi Shrek. Setelah itu, mereka berusaha menyerang Shrek selama program pendaftaran kami dengan begitu banyak orang tua dan siswa yang antri di depan akademi kami. Apakah Anda akan bertanggung jawab jika ada cedera dan kematian yang diakibatkan? Kami hanya menghentikan mereka dari terus berperilaku seperti itu. Daripada mempertimbangkan ini dan datang untuk meminta maaf, Anda telah memilih untuk mampir dan membuat tuduhan terhadap kami. Ini benar-benar konyol. Qiangu Dongfeng hanya perlu mendengar suara itu untuk tahu siapa yang berbicara. Dia menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yang mulia Roh Kudus Douluo benar. Saya belum mengelola bawahan saya jauh sebelumnya yang mengakibatkan provokasi mereka terhadap akademi Anda yang terhormat. Ini salah kami dalam hal ini. Saya ingin mewakili Mengte untuk meminta maaf kepada Anda. Namun, Yang Mulia Mengte telah terluka parah. Jadi orang bisa mengatakan dia telah dihukum karena kejahatannya. Perilakunya terlalu drastis. Tetapi saya yakin dia tidak sengaja mencoba menyakiti siapapun. Dia hanya bertindak seperti itu karena dia telah dipermalukan. Kami mohon maaf untuk itu. Namun, Akademi terhormatmu Yuanen Yehui memilih untuk meluncurkan serangan lain meski sudah melawannya. Terlebih lagi, aksinya telah memengaruhi ratusan mesia tak berdosa yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihakku. Bagaimana mungkin saya tidak layak meminta penyelesaian? Lelucon yang luar biasa. Yali berbicara dengan suara dingin. Kalau bukan karena dua mesia ilahi yang membawanya untuk menyerang, apakah Yuanen Yehui perlu merespons? Adapun masalah yang berkaitan dengan mempengaruhi yang lain, itu juga karena ketidakmampuan untuk menarik kembali kekuatannya. Kalau bukan karena semua provokasi Anda, apakah ini akan terjadi? Pagoda Master, tolong kembali. Qiangu Dongfeng mengangkat alisnya sedikit.
Yang Mulia Roh Kudus Douluo, saya tidak bisa setuju dengan persyaratan Anda. Selain itu, Meng Tei adalah mantan Kepala Mesia Master Angkatan Darat Dewa Laut. Dia telah melayani federasi dan melakukan tindakan keberanian dalam pertempuran. Bahkan jika dia bersalah, dia seharusnya tidak ditelanjangi dan dibuang sedemikian rupa. Selain itu, Mesia ilahinya juga ditangkap. Mungkinkah Akademi Shrek mencoba mencurinya melalui akuisisi licik? Yali berkata, Pagoda Master Qiangu, ada sesuatu yang harus aku katakan kepadamu. Ketika Shrek Academy didirikan, federasi bahkan belum ada. Kami tidak akan mentolerir menginjak-injak kehormatan Shrek. Dan kami tidak akan mentolerir orang yang masuk tanpa izin di wilayah udara Shrek. Aturannya bukan hanya dibuat hari ini. Keputusan kami untuk membuatnya tetap hidup adalah karena reputasinya sebagai anggota asosiasi Mesia. Kalau tidak, kita akan membuang mayat. Bahkan jika kita harus mengikuti undang-undang federasi. Kita memiliki hak untuk membunuh seseorang yang memasuki wilayah pribadi kita tanpa izin. Mungkinkah kalian semua mengizinkan saya untuk terbang di atas pagoda roh Anda tanpa alasan? Banyak orang tua yang mengantri dan menunggu ujian pendaftaran tertawa setelah mendengarkan kata-kata Yali. Qiangu Dongfeng memiliki ekspresi tenang. Kami ingin meminta Shrek untuk menyerahkan Mesia ilahi bagaimanapun caranya. Selain itu, Anda juga harus memberikan kompensasi kepada kami atas hilangnya Mesia kami. Kalau tidak, jangan salahkan spirit pagoda karena kami tidak mempertimbangkan perasaan Anda setelah kejadian hari ini. Saat dia berbicara, Qiangu Dongfeng mengambil langkah panjang dan berjalan ke arah Akademi Shrek. Tanah sedikit bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Suara rendah teredam akan terdengar bergema dari tanah seolah-olah bumi telah berubah menjadi drum dan kakinya adalah tongkat drum. Suara ledakan yang memekakkan telinga dan guncangan keras membuat sulit bagi siswa dan orang tua untuk menjaga pijakan di kejauhan. Qiangu Dongfeng, apakah kamu akan berpura-pura ramah? Suara Yali terdengar lebih dingin sekarang. Qiangu Dongfeng tidak berbicara lagi dan berjalan menuju gedung akademik utama Shrek yang baru direkonstruksi selangkah demi selangkah. Bagaimanapun juga dia adalah limit Douluo. Dominasi memancar darinya membuatnya tampak seperti tempat itu akan runtuh di bawah masa awan gelap. Orang tua dalam antrian menarik tangan anak-anak mereka berturut-turut dan mundur ke kejauhan. Pria ini adalah limit Douluo. Dan tidak ada yang ingin terjebak dalam baku tembak. Sisa dari lebih dari 30 guru jiwa termasuk 2 Mesia ilahi mengikuti di belakang Qiangu Dongfeng. Mereka mendekati Akademi Shrek selangkah demi selangkah seolah mereka tak terbendung. Sementara itu, sosok-sosok datang terbang keluar dari bagian dalam Akademi Shrek. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi tenang begitu mereka muncul. Qiangu Dongfeng juga berhenti berjalan ketika dia melihat mereka. Jadi kamu datang? Ya, itu keren. Dia tidak melakukan ini karena dia ingin mencari keadilan. Tentu saja. Kehilangan Mesia ilahi tidak ada artinya bagi pagoda roh yang kaya. Dia datang ke sini secara pribadi untuk satu tujuan. Dia ingin menebus reputasi yang telah hilang. Apapun yang dapat diselesaikan dengan uang tidak dianggap sebagai masalah bagi pagoda roh. Tetapi reputasi hanya dapat diperoleh dan tidak dibeli. Uang tidak akan menyelesaikan masalah ini. Qiangu Dongfeng memusatkan perhatian pada selusin orang yang keluar dari Akademi Shrek. Yang memimpin kelompok adalah Tang Wulin. Roh Kudus Douluo Yali berdiri berdampingan dengan Tang Wulin. Tetapi gelap cahaya Douluo Long Yeiwei tidak ada di sana. Selain mereka, ada juga Yuanen Yehui, yang melawan pasukan Mesia dengan satu pukulan. Serta Lan Muzi, Tang Yinmeng, Wu Zhangkong dan lainnya. Selain Yali, hampir semua orang memiliki wajah muda. Radians melintas di mata Qiangu Dongfeng saat melihatnya. Seperti yang dia duga, rahasia batin Shrek jauh lebih lemah daripada di masa lalu. Terutama di pasukan tempur kelas atas mereka. Pada kenyataannya, mereka hanya dipimpin oleh 2 limit Douluos. Long Yeiwei sudah tua. Jadi sulit untuk mengatakan berapa tahun lagi dia bisa hidup. Dalam pandangannya, begitu prajurit agung Long Yeiwei telah berlalu, Shrek tidak akan penting lagi. Hanya saja dia tidak berharap untuk melihat 2 limit Douluos dari Sekte Tang. Hanya ada selusin orang. Tang Wulin memandang Qiangu Dongfeng yang berdiri di seberangnya sambil tersenyum. Pagoda Master Qiangu,
Apakah kamu akan mengunjungi kami dan menggertak kami? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Shrek kami tidak berawak? Qiangu Dongfeng tertawa dingin. Aku sudah mengakui kesalahan orang-orangku. Di sisi lain, Anda harus memberikan pembenaran yang tepat untuk tanggapan tidak proporsional Anda dalam masalah ini. Kembalikan Mesya ilahi dan ganti rugi atas hilangnya Mesya kami. Kemudian, kita bisa membiarkan masalah ini terjadi. Saya mendengar bahwa Master Tang Sekte juga adalah Master Pavilion Dewa Laut saat ini. Maka, Anda harus memberikan nasihat Anda. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Dan bagaimana jika kita tidak memberikan kompensasi? Apa yang akan dilakukan Pagoda Master Qiangu tentang hal itu? Qiangu Dongfeng juga tersenyum. Senyumnya membuatnya tampak baik dan penyayang. Tidak mau ganti rugi. Itu juga bagus. Saya bisa mengerti jika rekonstruksi Shrek membuat sumber daya menjadi langka. Secara kebetulan, fasilitas Spirit Academy kami tidak cukup besar dan kami kekurangan cabang. Meskipun itu tidak ideal, saya akan memungkinkan Anda untuk menggunakan bangunan akademik Anda untuk membayar hutang. Tang Wulin tertawa kecil. Aku khawatir itu tidak terlalu baik, kan? Kami tidak berada di halaman yang sama di sini. Pagoda Master. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kita semua dari dunia penguasa jiwa. Semua orang di sini adalah guru jiwa. Karena kita tidak bisa menyetujui masalah ini, mengapa kita tidak membiarkan kemampuan kita berbicara? Mari kita mengadakan turnamen. Kami akan menentukan pemenang dan yang kalah melalui 5 putaran pertempuran. 1 lawan 1. Bagaimana menurut Anda? Qiangu Dongfeng mengangkat alisnya sedikit. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan metode guru jiwa. Tentu saja. Namun, kami tidak dapat membiarkan Master Sekte Tang memutuskan sendiri peraturan kompetisi. 5 putaran terlalu sedikit. Bagaimana itu cukup untuk mengungkapkan rahasia batin akademi? Selain itu, Shrek adalah akademi nomor 1 di benua itu di masa lalu. Dia menekankan kata-kata di masa lalu. Tang Wulin berkata, jadi, berapa putaran yang menurut Anda cocok untuk itu? Pagoda Master Qiangu bersambung.